Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Para ibu, para bapak, berdasar ayat ini dapat dipaham bahwa kita sebagai orang beriman diwajibkan untuk melakukan puasa atau asyam. Kita sebagai orang beriman, sebatas apa kita mulai diwajibkannya itu? Umur berapa? Maka para ulama sepakat yang diwajibkan itu ialah bagi mereka yang sudah baligh. Baligh artinya dewasa. Baligh di sini bisa dilihat dengan tanda-tanda. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan kalau perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid. Maka sejak itulah kita semua diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan ini. Para ibu, para bapak, hal ini bukan berarti kalau belum balik lantas tidak dianjurkan. Bukan begitu pengertiannya. Justru anak-anak kita yang belum balik pun hendaknya kita tuntun, kita bimbing agar mereka mulai melakukan puasa. Di Kota Gresik ini kita kenal istilah poso beduk, poso asar, poso maghrib. Lah itu dalam rangka membimbing mereka. Jadi kalau anak masih kanak-kanak yang belum sama sekali puasa, ya kita ajak untuk puasa setengah hari. Istilah orang Jawa itu puasa beduk, puasa zuhur. Kalau kuat, kita ajak untuk puasa asar. Kalau kuat lagi, akhirnya sempurna jadi puasa sehari seperti kita. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak juga dianjurkan puasa. Sampai-sampai menurut riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka bermain-main agar mereka lupa dengan lapar yang dirasakannya. Beliau membuat mainan dari bulu atau kapas yang dibuat semacam ayam-ayaman. Nah, itu semua dalam rangka mendidik mereka untuk cinta kepada agamanya, untuk melaksanakan ibadah, khususnya puasa ini. Para ibu, para bapak, sehubungan dengan perintah puasa ini adalah sholat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin." Perintahkan anak-anakmu sholat
ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka bila meninggalkan sholat ketika umur 10 tahun. Jadi anak-anak kita mulai umur 7 tahun harus kita perintah puasa. Kita perintah untuk sholat. Ya, kalau sampai umur 10 tahun tidak mau sholat, maka kita diperkenankan untuk memukul. Pengertian memukul di sini ya yang tidak menyakitkan. Misalnya kertas kita gulung, kemudian kita pukulkan pada pahanya agar sekedar mereka jera, tidak melakukan pelanggaran lagi. Lah inilah saudara betapa penekanan Rasulullah masalah ibadah, khususnya sholat ini. Kita sebagai orang tua hendaknya peduli masalah ini. Para ibu, para bapak, kita prihatin bahwa akhir-akhir ini banyak orang tua yang memanjakan anak-anaknya. Anak tidak pernah diajari sholat, tidak pernah disuruh puasa. Alasannya kasihan, mereka masih anak-anak. Nanti kalau diajak puasa, jangan-jangan dia sakit. Nah, lebih mengutamakan fisiknya ketimbang mentalnya. Walaupun anak-anak kita sehat, tapi mentalnya keropos karena tidak pernah diajar untuk melakukan ibadah. Maka kelak anak ini justru berbahaya buat kita. Bukan tidak mungkin dia tidak kenal agamanya, tidak patuh kepada orang tuanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Justru itulah saudara, mari di dalam bulan Ramadan ini kita ajar anak-anak kita itu untuk melakukan puasa. Jadi semua ini merupakan rangkaian. Sholat, kemudian kita ajari masalah wudhu, kita ajari membaca Al-Quran, kita ajari untuk puasa, dan sebagainya, dan sebagainya. Dengan demikian insya Allah anak itu kelak menjadi anak yang soleh. Para ibu, para bapak, ini merupakan aset kita sebagai orang tua. Rasulullah SAW bersabda, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yutafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal, maka putuslah segala amalannya. Jadi orang kalau sudah meninggal dunia sudah tidak bisa amal lagi, kecuali 3 hal. Artinya 3 hal ini dilakukan semasa hidup, kemudian masih berbuah, walaupun kita sudah meninggal, ganjarannya masih terkirim ke sana. Apa itu yang kita lakukan? Pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Mana mungkin anak kita jadi soleh? Mana mungkin anak kita kelak ingat kepada kita lantas mendoakan di saat kita sudah meninggal? Tidak mungkin kalau dia tidak pernah kita ajari masalah-masalah keagamaan, utamanya sholat. Sholat, sholat, sholat. Dan segala ibadah-ibadah yang lain termasuk puasa ini. Demikianlah, mudah-mudahan kita sebagai orang tua diberikan kekuatan dan kemampuan sehingga bisa melaksanakan pendidikan agama ini dengan sebaik-baiknya. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.